Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Untuk adik-adik semua yang masih belajar di rumah, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Nah, berjumpa kembali dengan saya Dwi Nurwahyudi. Di kesempatan kali ini, saya akan berbagi informasi mengenai materi pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 8, yaitu teks iklan, slogan, dan poster. Ada 4 pembahasan yang akan kita bahas nih. Yang A, kita akan mengidentifikasi informasi mengenai teks iklan, slogan, dan poster. Lalu B, kita akan membahas mengenai menyimpulkan isi dari teks iklan, slogan, dan poster. Selanjutnya, kita akan bahas poin C. Kita akan menelaah pola dan kaidah dari teks iklan, slogan, dan poster. Dan yang terakhir, poin D, kita akan menyajikan gagasan, ajakan, dan pesan dari teks, iklan, slogan, dan poster. Namun sebelum itu, kita akan lihat terlebih dahulu tujuan pembelajaran pada materi kali ini. Ini dia. Tujuan pembelajaran setelah mempelajari bab ini, peserta diharapkan mampu 1. Mengidentifikasi informasi teks iklan, slogan, atau poster yang membuat bangga dan memotivasi dari berbagai sumber yang didengar dan dibaca. 2. Menyimpulkan isi teks, slogan, atau poster membanggakan dan memotivasi dari berbagai sumber. 3. Menelaah pola penyajian dan kebahasaan teks iklan, slogan, atau poster yang membuat bangga dan memotivasi dari berbagai sumber yang didengar dan dibaca. Dan 4. Menyajikan gagasan, pesan, dan ajakan dalam bentuk iklan, slogan, atau poster secara lisan dan tulis. Nah, adik-adik semua, itu tadi tujuan pembelajaran pada materi kali ini. Pastikan adik-adik semua mendapatkan informasi sesuai dengan tujuan pembelajaran di video kali ini. Lalu, kita akan langsung ke materi nih. Kira-kira apa sih yang dimaksud dengan teks iklan, slogan, dan poster? Lalu dari antara ketiganya ini, apa sih bedanya? Apa yang membedakannya? Mana yang termasuk iklan, mana yang termasuk slogan, dan mana yang termasuk poster? Yuk kita simak penjelasannya. Ini dia. Iklan. Iklan atau dalam bahasa Indonesia formalnya pariwara adalah segala bentuk pesan, promosi benda seperti barang, jasa, produk jadi, dan ide yang disampaikan melalui media dengan biaya sponsor dan ditunjukkan kepada sebagian besar masyarakat. Slogan. Slogan adalah moto atau frasa yang dipakai pada konteks politik, komersial, agama, dan lainnya sebagai ekspresi sebuah ide atau tujuan yang mudah diingat. Poster. Poster atau plakat adalah karya seni atau desain grafis yang memuat komposisi gambar dan huruf di atas kertas berukuran besar atau kecil. Iklan mengandung pemberitahuan kepada masyarakat dan bersifat memengaruhi pembaca agar melakukan apa yang dikehendaki. Iklan tidak terbatas pada produk, melainkan juga pada informasi, ajakan, atau seruan untuk melakukan suatu hal. Pembuatan iklan di media cetak dibatasi oleh ruang atau tempat, sedangkan iklan di media digital dibatasi oleh durasi. Jadi, pembuatan iklan biasanya dibuat singkat, padat, dan berisi untuk mengurangi beban biaya penayangan. Fungsi dan tujuan iklan. Fungsi iklan memberikan informasi, membujuk, mengingatkan, dan memberikan nilai tambah. Tujuan iklan memberikan informasi terhadap suatu produk, upaya untuk menimbulkan citra yang baik atau rasa suka komunikan terhadap produk yang diiklankan, meyakinkan masyarakat kebenaran suatu produk, membuat atau mempermudah konsumen mengetahui spesifikasi suatu produk, baik itu harga, fungsi, manfaat, dan lain-lain. Unsur-unsur iklan. Kalimat deskriptif. Deskripsi dalam iklan berguna untuk menguraikan atau menjelaskan produk atau layanan yang diiklankan. Kalimat persuasif. Persuasi dalam sebuah iklan bertujuan untuk membujuk atau memengaruhi orang agar menggunakan produk atau layanan yang diiklankan. Ciri-ciri iklan. Agar mendapatkan perhatian dari halayak ramai, pada umumnya iklan mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. 1. Menggunakan pilihan kata yang menarik, logis, tepat, dan sopan. 2. Menggunakan pilihan kata yang mempunyai sugesti bagi halayak.
3. Pilihan kata yang digunakan menunjukkan informasi utama yang dipentingkan. 4. Menggunakan pilihan kata yang digunakan menunjukkan sasaran. Syarat-syarat iklan. Agar suatu informasi dapat dikatakan sebagai iklan, maka harus memenuhi beberapa syarat-syarat iklan. Di antaranya, iklan harus bersifat objektif dan jujur, jelas dan mudah dipahami, menarik perhatian banyak orang, tidak mengandung sara dan menyinggung pihak lain. Contoh iklan. Slogan. Slogan merupakan suatu moto atau semboyan yang dibuat dalam rangkaian kata yang singkat namun menarik, di mana tujuannya untuk menyampaikan suatu informasi kepada halayak. Selain itu, ada juga yang menyebutkan bahwa arti slogan yaitu ialah suatu rangkaian kata atau kalimat yang relatif pendek, dibuat menarik, mencolok, dan mudah untuk diingat oleh pembaca atau orang yang mendengarnya. Tujuan slogan. Tujuan utama dari suatu slogan yaitu untuk mengajak orang lain agar melakukan sesuatu sesuai dengan isi slogan tersebut. Beberapa tujuan slogan diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Untuk menyampaikan suatu informasi kepada masyarakat. 2. Untuk memberikan pengertian kepada masyarakat agar masyarakat menjadi sadar tentang suatu hal. 3. Untuk menyampaikan himbauan kepada masyarakat maupun publik. 4. Untuk memengaruhi publik dengan harapan agar mengikuti pesan dalam slogan. 5. Untuk memberikan motivasi kepada orang banyak. Ciri slogan. Slogan memiliki karakteristik tertentu sehingga kita bisa membedakannya dengan jenis informasi yang lainnya. Adapun ciri-ciri slogan yaitu sebagai berikut. 1. Slogan bisa berbentuk kalimat, klausa, frasa maupun moto. 2. Slogan biasanya dibuat dengan kata-kata yang menarik dan mudah diingat. 3. Slogan biasanya berupa semboyan suatu organisasi atau kelompok masyarakat. Contoh slogan. Poster. Pengertian poster adalah suatu media publikasi yang memadukan antara tulisan, gambar, atau kombinasi keduanya dengan tujuan untuk memberikan informasi kepada halayak. Poster dipasang di tempat keramaian dan strategis seperti di kawasan sekolah, pasar, perkantoran, fasilitas kesehatan, dan lainnya. Informasi yang disampaikan oleh poster bersifat mengajak. Tujuan poster. Secara umum, tujuan dari poster adalah sebagai bentuk publikasi agar dibaca oleh masyarakat luas dan mau mengikuti ajakan dari isi poster tersebut. Sedangkan tujuan khususnya adalah ajakan yang disampaikan oleh poster bersifat subjektif, tergantung apa yang diinginkan oleh si pembuat poster itu sendiri. Dapat berupa karena tujuan komersil, berusaha untuk meraih simpati masyarakat, mencari perhatian, dan sebagainya. Adapun fungsi dari poster adalah untuk memberikan informasi tambahan mengenai sesuatu kepada masyarakat luas. Diharapkan dengan melihat atau membaca poster, tujuan dari si pembuat akan tersampaikan melalui tulisan dan gambar yang ditampilkan. Ciri poster. Poster harus didesain dengan komposisi huruf dan gambar di atas media datar, kertas atau kain berukuran besar. Dipasang dengan cara ditempelkan di bidang dengan permukaan rata seperti dinding atau papan di tempat-tempat keramaian agar dapat menarik perhatian banyak orang. Dibuat dengan menggunakan teknik pewarnaan yang kontras dan pemilihan warna yang berani. Bahasa yang digunakan singkat, padat, jelas, dan harus mudah dipahami. Secara umum, teks iklan, slogan, dan poster menggunakan bahasa efektif dengan ciri kalimat sebagai berikut. Pendek dan singkat, jelas, menarik perhatian, mudah diingat, dan persuasif atau mengajak. Nah, itu tadi penjelasan mengenai teks iklan, slogan, dan poster. Semoga informasi ini bermanfaat. Semangat selalu belajarnya dan tetap sehat di rumah saja ataupun jika melakukan aktivitas dimanapun, pastikan melakukan atau mengikuti prosedur atau protokol kesehatan. Sampai berjumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.